Baik, untuk mempersingkat waktu kita bahas langsung seperti biasa kitab Sirrul Asrar karyanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa hanutur ruhil qudsi fi sirri kama qala Allah Ta'ala fil haditsil qudsi al insanu sirri wa ana sirruhu wa mata'uhu ilmul haqiqah wa huwa ilmu tauhid wa muamalatuhu mulazama asma'i tauhid wa hiya al arba'ah al akhirah bilisani sirri bila nutqin kama qala Allah Ta'ala wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirri wa akhfa. Baik, adapun kita setelah bicara masalah ruang edar rohnya itu di dalam jasad kita. Nah, sekarang ini adapun tempat ruh al-qudsi adalah di dalam sir. Ruh al-qudsi itu di dalam sir. Sir ini banyak sekali disebut di dalam kitab tasawuf. Artinya adalah kalau yang lebih tepat atau lebih enak sebenarnya rahasia sir itu. Rahasia yang di mana? Maksudnya ini adalah rahasia di dalam rahasia yang maksudnya adalah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau secara singkatnya bisa dibilang rasa. Gitu. Rasa rahasia. Jadi tempatnya Ruh Al-Qudsi itu adalah di dalam sir atau rasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Penggalian potensi daripada Ruh Al-Qudsi ini adalah dengan kita mendawamkan amalannya adalah 4 yang akhir itu. 4 asma yang terakhir itu adalah Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Dengan lisan sirri, maksudnya adalah tidak terucap. Dengan lisan rahasia ini tidak terucap, tanpa suara dan tanpa huruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Maha mengetahui apa yang kita rahasiakan di dalam hati kita ataupun yang diucapkan gitu. Nah, wala yattali'u alaihi ghairullahi ta'ala. Dan keadaan ini nggak ada yang mampu mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masalah tentang Ruhul Qudsi ini. Adapun para ulama, para wali dan para habaib kita ini menurunkan ilmu itu atas dasar sambungan sanad daripada guru-gurunya. Begitu. Dan kalau bicara masalah mengetahui dan tidak mengetahui, seperti halnya rasa. Kalau misalnya nih kita mau kasih tahu orang, ini teh rasanya manis, begitu. Kalau kita mau mengetahui teh ini rasanya manis, berarti kita harus coba, kita harus minum. Ana mau jelaskan ke ente orang rasanya manis bagaimana kira-kira? Ente belum tahu rasa manis bagaimana, ente belum tahu rasa asin bagaimana, ente belum tahu rasa pahit bagaimana. Terus Anda bilang ini teh rasanya manis. Kira-kira ente bisa tahu nggak, bisa bedain nggak yang mana yang asin, mana yang manis, mana yang pahit? Kan belum tahu. Satu-satunya cara adalah dengan ikutan minum, jadi tahu rasanya. Makanya di sini ini tidak bisa diketahui orang lain. Kenapa? Ente ini harus menyebur nih. Ente harus nyembur, tenggelam di dalam keilmuan tersebut. Dia dia dawamkan asma-asma tersebut, dia praktekkan akhlaknya Rasulullah, dia jalani itu. Pengorbanan, perjuangan. Enggak ada orang yang berhasil baik itu secara spiritual ataupun materi tanpa pengorbanan dan perjuangan, enggak ada. Itu mimpi namanya. Jadi memang harus adanya puasa. Dia perang tuh melawan hawa nafsunya. Puasa itu kan salah satu daripada cara untuk kita memerangi hawa nafsu. Nah, setelah hawa nafsu itu terperangi, hijab demi hijab itu terbuka di dalam diri kita. Dari situlah nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keindahan Allah Subhanahu wa taala, keindahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya nampak. Setelah apa? Setelah kita bersihkan
dalam batin kita ini daripada pekerjaan-pekerjaan yang menghijab dia. Kita ganti itu pekerjaan-pekerjaannya ini yang membuka hijabnya ini, agar supaya nafsu kita ini, hawa nafsu kita ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dari situ baru sesuai frekuensinya itu. Ketika frekuensi manusia dengan frekuensi ketuhanan ini sudah mulai sudah mulai jadi satu. Nah, apapun nanti yang terjadi itu sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala dan manusia menerima keadaan itu dengan selamat. Dengan selamat maksudnya apa? Segala kebutuhannya dia ini di dunia maupun janji-janji Allah Subhanahu wa taala nanti di akhiratnya Allah akan tepati. Jadi ini kan kita manusia ini semua bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara masalah ketauhidan. Kita ini mau mengenal kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu. Bagaimana caranya? Enggak lagi lain, kita harus kobarkan diri kita. Perjuangin itu diri kita ini. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Ini kan kadang disuruh puasa Senin Kemis aja ya banyak yang alasan. Kan begitu. Nah, ini udah mau masuk bulan suci Ramadan ini. Dan Sya'ban ini setelah tanggal 15 dia udah nggak boleh puasa lagi. Kecuali puasa qadha silahkan. Tapi kalau untuk puasa sunnah nggak boleh. Haram setelah 15 Sya'ban. Nah, sebelum datangnya itu 15, ya yang mau puasa sunnah dah amalin. Yang perlu diamalin. Jangan amalan tuh pemikiran kita ini selalunya, oh kalau kita puasa 3 hari terus amalannya hizib ini atau kalimat Allah Subhanahu wa taala puji-pujiannya seperti ini, nanti ntar dapatnya ini dan itu yang ente kejar. Jangan. Semuanya itu ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun ada keistimewaan-keistimewaan yang Allah kasih, yang Allah sembunyikan di dalam kalimat-kalimat pujian-pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Jadi semuanya itu kita lakukan ini ikhlas lillahi ta'ala agar supaya apa? Hawa nafsu kita yang mengekang kita itu tunduk. Kalau kita udah bisa nundukin hawa nafsu kita, semua makhluk yang ada di luar daripada kita ini tunduk juga. Begitu. Ini yang perlu diperhatiin. Kita mau istilahnya orang dolim takluk sama kita, tapi hawa nafsu kita di dalam ini masih kuat bener. Masih istilahnya merajalela nih kebuasannya gitu. Ya kan, ya TikTok masih ditontonin yang pajang aurat. Ya udah ngaku aja dah. Begitu istilahnya. Terus di medsos masih sering ngelihat-lihat yang istilahnya yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini handphone nih, gadget ini bisa jadi tiket kita, jalan kita ini untuk masuk surga, bisa jadi penyebab kita masuk neraka. Ini gadget nih. Kalau misalnya kita itu mencari keberkahan ilmu, dia cari ini lewat gadget gitu. Dari guru-gurunya oper gitu. Nah, dia oper lagi. Nah, dia dapatkan pahalanya. Berarti insya Allah dengan gadget itu dia bisa masuk surga. Tapi kalau misalnya ini kontennya nih cacian, makian, fitnah, ya kan, terus berkonten yang diharamkan, terus 18 tahun ke atas. Ini istilah 18 tahun ke atas apaan sih lagi? Maksudnya kalau 18 tahun ke atas tuh orang boleh nonton gitu? Bukan. Ini konten-konten dewasa, terus yang orang dewasa boleh nonton gitu? Kagak boleh, haram juga. Kata siapa ya? Kalau misalnya, oh kalau masih 16 tahun berarti nggak boleh nih nonton konten ini nih. Misalnya ada pajang auratnya atau kekejaman dan lain sebagainya. Terus yang udah dewasa boleh nonton? Kan kagak. Sama-sama haram juga. Jadi jangan jangan terkecoh dengan kalau 18 tahun ke atas berarti saya udah 60 berarti boleh nih. Udah mau mati masih nontonin gituan aja. Gitu. Nah, keadaan-keadaan di sini ini diolah itu dengan 4 zikir yang terakhir yaitu Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Ya. Adapun keuntungan daripada pengolahan Ruh Al-Qudsi ini adalah lahirnya Tiflul Ma'ani. Lahirnya Tiflul Ma'ani itulah yang biasanya dicari-cari orang selama ini, yang dicari-cari para tasawuf, para para pejalan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya nggak perlu dicari juga.
Keadaan itu akan turun dengan sendirinya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa tadi itu tuh? Dengan olah 4 asma yang tadi itu. Al-Fattah, Al-Wahid, Al-Ahad, As-Samad. Ya sudah barang tentu dengan bimbingan guru-guru. Dengan bimbingan guru, dengan keadaan-keadaan spiritual yang setiap hari dipraktekkan dalam kehidupannya. Kalau tanggung-tanggung nggak bakalan dapat. Contoh nih, ente mau istilahnya nih nggak ada pancing nggak ada, ya kan? Adanya jala dah gitu. Terus ente nggak mau nyebur gitu ke dalam danau, cuma di pinggir-pinggiran doang. Kira-kira dapat ikannya banyak nggak? Susah. Mesti nyebur sebagian. Nah kalau ente mau dapat mutiara yang benar-benar berharga di dalam laut, ente mesti nyemplung nggak? Mesti nyemplung ke dalam itu. Jadi kalau cuma tanggung-tanggung lu kaki doang dikit udah mungkin aja nih. Ya kan kaki doang dingin banget di dalam. Kagak bisa. Jadi kalau menyemplung udah. Kalau nyemplung ini berarti kita tinggalin anak bini gak diurus gitu. Oh bukan. Bukan, salah lagi aja itu. Anak istri justru apa? Diurus. Karena itu bagian dari perjuangan kita. Dari perjuangan menuju kepada ketauhidan itu. Nah ini adalah ketika kita mengolah Ruh Al-Qudsi itu, keuntungannya adalah lahirnya tiflul ma'ani. Musyahadah dan melihat zat Allah Subhanahu wa taala baik keagungannya maupun keindahannya, yakni dengan penglihatan sirri. Jadi keagungan dan keindahannya itu dilihat dengan penglihatan sirri, penglihatan rasa, penglihatan yang Allah Subhanahu wa taala kasih izinnya. Kasih izinnya, bukan semerta-merta nih kita mau ngelihat terus bisa gitu, nggak bisa. Siapa kita ini? Kita nih Allah. Kalau misalnya nih di dalam Al-Quran aja ya laitani kuntu turaba disebutnya. Ya Allah, coba saya jadi tanah aja nih. Kalau misalnya saya bisa dihisap kayak model begini akhirnya. Kalau kenyataannya saya dihisap begini, mendingan saya jadi tanah aja dah. Kan begitu. Lah ente kagak peduli tuh dengan kehidupan ente nih. Kehidupan ente yang sekarang di dunia dan kehidupan yang nanti di akhirat nih. Kalau ente nggak peduli, ente dolim namanya. Ente yang ente peduliin, ente dapat duit, kasih makan anak istri doang, begitu udah. Sementara peningkatan spiritual batiniah kita ini, terus keilmuan kita ini nggak berkembang juga, nggak meningkat gitu. Itu dolim namanya. Makanya Nabi Allah Yunus akhirnya dia punya zikirnya, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Itu Nabi loh ngomong begitu. Lah kita ini ame orang soleh aja mungkin nggak nggak sejajar kita punya kedudukan. Apalagi para wali, apalagi para nabi. Nabi ngomong begitu. Nah kita yang nggak ada jaminan apa-apa, kagak mau ngerubah tuh. Kita punya keadaan yang dolim ini menjadi lebih bagus, lebih baik. Dan kalau misalnya kita tahu Allah Subhanahu wa taala buka gitu batin kita nih tentang hadir di majelis taklim itu apa kemuliaan dan keuntungannya, ana rasa ente berebut. Biar kata ente pincang, kaki ente nggak ada sebelah, ente tetap jalan pakai tongkat. Kaki ente nggak ada, putus dua-duanya, ente ngesot dari rumah kemari. Kalau misalnya ente tahu nih, dibuka sama Allah Subhanahu wa taala kemuliaan dan keutamaan, kita duduk di majelis taklim. Begitu. Ini kan kagak, karena yang kita lihat tapi majlis cuman paling dengerin Habib ngoceh, jajikiran, terus sampai makan-makan gitu gorengan. Pada hari itu wajah-wajah orang-orang mukmin ini berseri-seri kepada Tuhan mereka melihat. Dalam penglihatan itu zat Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dijelaskan dengan bentuk, cara dan perumpamaan. Ingat tuh. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bersih, suci daripada perumpamaan-perumpamaan. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11 juga disebutkan laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang
serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi keadaan itu sebelum kita mikir yang enggak tentang keadaan penglihatan tersebut, harusnya dia sudah tempah hawa nafsunya ini dengan berbagai macam dengan berbagai macam amalan-amalan, dengan berbagai macam usaha-usaha, perjuangan-perjuangan, pengorbanan-pengorbanan, agar supaya terbuka, terkuat hijabnya itu, dan kita sampai kepada Allah dan Rasulnya. Nah, pada tahap ini manusia sudah sampai pada tujuannya. Tuh. Jika manusia telah sampai pada tujuannya, akal tidak akan mampu menggambarkannya. Kesemuanya ini batiniah. Sifatnya apa? Batin. Kalbu pun tidak akan mampu membayangkannya. Dahsyat nih. Lidah tidak mampu bercerita tentangnya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersih, suci daripada perumpamaan-perumpamaan.